Di video sebelumnya, gue udah ngebahas tentang cara ngebuat custom water cooling PC bikinan gue yang menggunakan radiator sepeda motor. Dan juga gue ngebahas tentang stress test dan gaming test suhu yang didapatkan setelah menggunakan custom water cooling PC ini. Berapa daya yang dibutuhkan saat custom water cooling PC ini dijalankan, dan juga sampai ke berapa daya yang dibutuhkan saat melakukan gaming dan stress test. Kali ini gue akan lebih ngebahas ke kelebihan dan kekurangannya setelah gue menggunakan water cooling PC ini. Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Dan lebih untung atau lebih rugi? Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangannya, ini adalah spesifikasi PC yang gue custom menggunakan water cooling. Buat kalian yang belum nonton, bisa ditonton terlebih dahulu video sebelumnya. Kelebihan pertama yang paling gua rasain adalah tentu aja penurunan suhu atau penekanan suhu yang sangat-sangat signifikan dibanding dengan air cooling atau pendingin udara. Pendingin udara gua sebelumnya menggunakan tower fan Deepcool GameX 400, kalau nggak salah ya, Deepcool GameX 400, yang dimana ketika gue bermain game itu suhu bisa mencapai 75 hingga 85 derajat Celcius untuk CPU dan GPU-nya. Kenapa bisa sepanas itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah suhu ruangan gue sendiri yang bisa mencapai 30 hingga 32 derajat Celcius saat bermain game. Kok bisa sepanas itu? Karena gue tidak menggunakan pendingin AC, dan memang gue juga nggak bisa menggunakan AC. Badan gua terutama, jadi untuk ruangan ini hanya menggunakan kipas angin aja. Jadi dengan menggunakan water cooling ini diharapkan gue bisa bermain game tanpa harus memikirkan suhu CPU dan GPU. Itu adalah kelebihan pertama yang gua rasain ketika menggunakan custom water cooling PC ini. Kelebihan yang kedua adalah performa. Performa sangat-sangat stabil yang paling pernah gua rasain ketika menggunakan custom water cooling PC ini. Terutama ketika gue lagi bermain game, misalnya kayak God of War, bahkan dengan settingan ultra pun aja, gue bisa mendapatkan suhu yang sangat-sangat kecil berbanding antara 10 hingga 20 derajat Celcius untuk CPU dan GPU-nya. Bahkan di Battlefield 5 aja untuk bermain settingan ultra, gue bisa menekan suhu 10 hingga 15 derajat untuk CPU dan GPU-nya. Cukup-cukup sangat stabil ya. Sebenarnya untuk kenaikan performa itu sangat-sangat kecil, tapi kestabilannya itu bahkan setelah gue menggunakan custom water cooling PC ini sangat jarang, bahkan nggak pernah kayaknya untuk drop FPS ataupun stuttering. Itu nggak gue rasakan ketika gue menggunakan custom water cooling PC ini. Stuttering itu lebih gue rasakan ketika gue menggunakan air cooling yang Deepcool GameX 400 itu. Jadi untuk stabilitas performa sangat-sangat terjaga. Kelebihan yang ketiga adalah keindahan. Ya, ini soal penampilan sih. Gua tahu untuk soal tampilan itu atau setup PC itu kan selera masing-masing ya. Kesukaan orang beda-beda. Tapi menurut gue ini adalah setup PC yang paling gue suka karena gue lebih suka ngelihat water flow-nya itu muter-muter. Bahkan ketika gue bermain game, gue kadang suka salah fokus untuk ngelihat water flow yang muter-muter itu. Jadi ini adalah setup PC yang paling-paling gue suka. Tapi itu selera masing-masing ya. Menurut kalian gimana? Komen aja di bawah. Jelek atau bagus nggak masalah. Komen aja. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Setelah kita bahas kelebihannya, sekarang kita akan bahas kekurangannya dari perakitan atau setelah menggunakan custom water cooling PC ini. Yuk kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama yang paling terasa buat gua adalah proses instalasi dan proses pemasangan custom radiator itu sendiri, custom water cooling ya. Karena gua harus custom radiatornya, menyesuaikan lubang-lubangnya ke selang.
Terus gue harus bikin bracket fan, gue harus menyesuaikan wattnya, 100% fan berjalan berapa watt, 40% berapa watt. Lalu pemilihan waterblock itu sendiri menyesuaikan TDPI 6700, pemasangan selang ke waterblocknya dan juga ke motherboardnya, bending atau enggak, GPU-nya juga begitu, bending atau enggak. Jadi kesulitannya adalah ketelitian ya. Jadi prosesnya yang bikin lama itu adalah proses riset dan trial errornya, yaitu yang bikin lama dan memakan banyak banget waktu. Jadi kalau yang custom tidak memiliki data ataupun awam seperti gua itu gua saranin harus benar-benar teliti dan juga pemasangan yang baik dan benar. Karena seperti yang kita tahu kalau sampai selangnya rembes dan air itu menyentuh elektronik yang ada di PC, misalnya motherboard ataupun GPU, pilihannya cuma dua. Kalau nggak konslet, ya kosong. Itu aja dua pilihan itu. Jadi saran gue kalau memang kalian masih awam, lebih baik serahkan kepada ahlinya. Atau enggak menggunakan jasa custom water cooling. Kan memang ketelitian itu untuk custom water cooling memang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi buat yang masih awam, saran gue mendingan menggunakan jasa yang sudah ahlinya. Kekurangan yang kedua, dan yang paling gue males, karena ini juga pelengkap dari kekurangan yang pertama, adalah proses maintenance dan pembersihan yang paling ribet. Seperti yang kita tahu, kalau misalkan penggunaan water cooling itu pasti sangat ribet dalam proses maintenance. Apalagi custom water cooling PC yang kayak seperti gua. Untuk maintenance-nya gua harus ngebuang air radiatornya dulu, terus cabut semuanya, selang-selangnya, proses pembersihan, terus dipasang lagi sistem loopingnya dan lain sebagainya, isi air radiator ulang lagi. Itu menurut gua maintenance yang paling lama dan memakan waktu juga itu pastinya. Ya walaupun ini custom water coolingnya memang baru berjalan 3 bulan ya. Tapi begitu ngebayangin proses maintenance-nya sampai ke pemasangan dan juga bongkar-bongkar ya, itu adalah menurut gua kekurangan yang akan gua hadapin di kedepannya. Jadi itu adalah kekurangan yang menurut gue paling malas. Kekurangan yang ketiga adalah biaya. Di beberapa YouTube yang gue lihat ada yang menggunakan water cooling juga custom. Perbedaannya hanya di radiator dan juga beberapa bahan lainnya. Dengan biaya yang jauh lebih murah ketimbang gua. Mereka buat dengan biaya 500.000, ada yang 400.000, bahkan kalau nggak salah ada yang 380.000 yang paling baru. Sedangkan gua untuk custom water cooling ini gua menghabiskan biaya sekitar 2 juta lebih. 2.100.000 kurang lebih. Nah, untuk kaum yang mendang-mending, biasanya mereka akan bilang duit 2 juta nambah sedikit mungkin bisa dapat AIO yang lebih bagus. Kita anggap aja misalnya nambah sedikit beli Kraken atau beli Arctic aja udah dapat yang 360. Jadi kalau gue pribadi karena memang gue lebih suka untuk riset dan trial dan error, jadi uang itu bukan masalah utama gitu, karena memang ini gue belinya juga nyicil satu persatu gitu. Dan bila mana gue ada uang 2 juta cash pada saat itu, gue tidak akan melakukan custom seperti ini. Mungkin gue akan melakukan hal yang lain, misalnya upgrade motherboard dan juga CPU mungkin dengan nambah biaya sedikit. Tapi ini adalah riset yang gue lakukan dengan membeli partnya satu persatu. Dan itu gue lakukan dengan nyicil ya, maksudnya nggak langsung beli semuanya satu persatu, gue beli kalau ada waktu. Jadi yang paling besar ini adalah biaya. Kekurangan yang terakhir adalah pemilihan part itu sendiri untuk water coolingnya. Karena sebagian bahan-bahan yang gue beli juga itu belinya online, gue nggak bisa memastikan kualitas barang itu sendiri ketika gue beli di online. Karena kita hanya bisa ngelihat foto, dan satu-satunya jalan untuk mengetahuinya kita harus beli, barang datang, baru kita bisa cek kondisinya.
Yang berulang kali gue beli itu cuma selang ya. Selang itu gue 3 kali beli, karena yang pertama dan kedua itu kualitasnya kurang bagus. Yang pertama bau bensin, untuk yang kedua itu susah ditekuk. Jadi yang ketiga ini adalah yang paling bagus menurut gue kondisinya dan paling awet untuk jangka panjang. Dan juga water pump. Ini menarik karena waktu pertama kali water cooling ini jadi, di hari keempat itu gue terjadi kebocoran yang sangat hebat. Itu tumpah semua yang ada di reservoir. Reservoir gue itu air radiatornya 2,5 liter. Dan ini fotonya ketika tumpah. Nah itu udah kelihatan ya tumpah semua, sampai gua harus buka semuanya. Untungnya sih belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, karena powernya pertama yang gue cabut. Terus memang gua udah mempertimbangkan ketika ada kebocoran yang seperti ini, airnya harus mengarah kemana agar tidak kena PSU, tidak kena bagian lain, karena water block sama selangnya itu sangat-sangat aman. Yang bermasalah itu adalah water pumpnya. Kenapa water pump yang bermasalah? Dicek video berikut. Oke, di sini udah ada 3 water pump ya. 3 water pump ini, yang pertama ini adalah cadangan. Ini adalah cadangan water pump yang terpasang di PC. Ini mereknya sama, barangnya juga sama. Ini barangnya. Jadi ini barang yang sama yang sekarang ada di PC. Ini cadangannya ada 2. Ini gue kasih contoh yang satu aja untuk perbandingan. Nah, 2 water pump ini adalah yang bermasalah yang menyebabkan water cooling gue bocor. Penyebabnya adalah ininya patah. Yang buat keselangnya bagian ini patah. Dua-duanya patah. Bisa dilihat ya. Nah, kenapa bisa patah? Setelah gue selidikin, ternyata memang bahannya ini sangat-sangat tipis banget dibanding dengan water pump yang sekarang. Nah, bisa dilihat dari sininya nih. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, perhatikan. Nah, yang sebelah kanan ini adalah cadangan. Yang sebelah kiri ini yang patah. Bahkan untuk ketebalan ininya aja, untuk bagian tulangnya aja, jauh banget dibanding dengan yang patah tuh. Jadi ini adalah kualitas bahan yang buruk yang ini. Dan dari segi berat ini sedikit lebih berat ketimbang yang ini. Mungkin karena dari kokoh bahannya juga ya. Nah, ini adalah patahan. Bayangin untuk tulang bagian bawahnya aja, ketebalannya masih kalah sama bagian ujung eh, yang bagian innya water pump yang sekarang terpasang di PC. Jadi ini adalah kenapa gue bilang pemilihan part itu sangat penting. Karena ini kemarin gue beli kalau nggak salah 40.000 apa 50.000 gitu. Anggap aja ini 100.000 dapat 2. Sedangkan ini di 85 ribuan, kita anggap 100.000 satu. Dengan kualitas yang jauh berbeda. Ini udah 3 bulan ada di PC gua, so far so good, nggak ada kendala. Ini juga udah gua tes sampai 0,9 bar atau sekitar 10 PSI, 10 sampai 11 PSI. Nah, ini gua tes untuk 0,5 bar itu nggak kuat. 0,5 bar itu sekitar 6 sampai 8 PSI. Nah, jadi ini adalah yang lumayan kuat walaupun eh, looping di water cooling itu nggak nyampe 0,9 bar ya. Yang gua ukur itu antara 0,3 sampai 0,5 bar. Itu berkisar antara 4 sampai 8 PSI kita anggap. Jadi ini jauh lebih kuat dibanding yang ini. Dan itulah kenapa gua bilang pemilihan part itu sangat-sangat penting. Oke, itu adalah kelebihan dan kekurangan yang gua rasain ketika gua merakit dan menggunakan custom water cooling PC ini yang menggunakan radiator sepeda motor. Menurut kalian gimana? Apakah ini worth it untuk digunakan dengan biaya yang sebanyak itu atau ini menjadi kerugian? Komentar aja di bawah, nanti kita diskusi di kolom komentar.
Kalau gua pribadi ini sangat-sangat menolong gua ya, terutama di suhu ruangan yang sepanas ini bisa mencapai 32 derajat Celcius. Gua nggak bisa bermain game tanpa harus memikirkan suhu CPU dan GPU gua, terutama dan masalah-masalah yang lainnya ya. Ketika suhu panas itu akan terjadi throttling dan sebagainya. Jadi ini adalah menurut gua siap untuk menerima kekurangan-kekurangan yang akan gua hadapi, misalnya kayak maintenance ataupun ada masalah-masalah lainnya. Oke, segitu aja dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dadah.